Halo semuanya, perkenalkan saya Ida Ambara Hoirunisa, CP212 dari Program Studi Independen Batch 7 PT Cita CRP Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan untuk tugas machine learning. Di sini ada dua tabel, yaitu dataset label transaksi. Kita perlu download terlebih dahulu. Ini saya sudah download. Kemudian untuk prediksi rentang transaksi kita juga perlu download terlebih dahulu. Nah, setelah terdownload kita pergi ke KNIME, klik open dan klik launch. Ini kita tunggu terlebih dahulu. Nah, langkah awalnya kita klik pada bagian tugas dan latihan dan kita menambahkan new KNIME workflow baru. Nah, untuk namanya di sini kita bisa menyesuaikan. Ini saya memberi nama data machine learning KNIME. Kemudian setelah selesai mengubah namanya, kita bisa klik finish. Nah, di sini sudah berhasil ditambahkan. Untuk langkah awal kita perlu menambahkan Excel Reader. Ini kita cari di Note, kemudian kita drag. Kemudian kita klik kanan dan konfigurasi. Nah, di sini kita cari file yang tadi kita sudah download. Browser saja, ini ada dataset label transaksi, klik open. Nah, ini sudah sesuai, kemudian kita klik apply, kemudian OK. Langkah selanjutnya di sini kita bisa lakukan execute. Kemudian kita bisa lihat, nah ini datanya sudah sesuai dengan file yang tadi kita download. Langkah selanjutnya kita akan melakukan normalisasi data. Yang pertama kita search terlebih dahulu pada node, yaitu normalizer. Nah, ini kita drag. Kemudian kita hubungkan terlebih dahulu. Kemudian klik kanan dan konfigurasi. Di sini untuk minimumnya itu 0 dan maksimumnya itu 1. Kemudian klik OK. Nah, kenapa kita perlu melakukan normalisasi data? Yaitu tujuannya untuk mengubah skala data yang kita miliki menjadi skala yang sama, sehingga kita lebih mudah untuk membandingkannya. Kemudian di sini kita bisa lakukan execute. Dan kita bisa lihat, nah untuk totalnya di sini sudah berubah ya. Kemudian di sini kita akan menambahkan node partitioning, yang mana dia akan mengubah dataset kita menjadi beberapa bagian. Ini kita search aja di node. Nah, ini kemudian kita drag. Selanjutnya kita hubungkan terlebih dahulu, kemudian klik kanan dan konfigurasi. Nah, untuk relatifnya di sini kita ganti menjadi 80 dan pilih untuk draw randomly. Kemudian klik apply dan OK. Kemudian kita lakukan execute. Nah, ini sudah berubah menjadi hijau. Kita juga bisa lihat di sini untuk datanya. Nah, untuk langkah selanjutnya kita pergi ke node dan kita cari untuk tabel view. Nah, ini kemudian kita drag. Kita lakukan dua tabel untuk tabel view-nya. Nah, di sini kita hubungkan
ke tabel view 1 dan 2. Nah, kemudian kita lakukan execute di sini. Nah, dia akan berubah menjadi warna hijau. Nah, di sini bisa terlihat untuk tabel view-nya. Untuk role-nya ini tidak beraturan ya teman-teman, karena kita memilih draw randomly tadi. Nah, untuk langkah selanjutnya kita akan menambahkan pada node yaitu navy bias. Ini kita search saja untuk navy bias planar dan navy bias predictor. Ini kita drag, dan navy bias predictor kita juga drag. Kemudian di sini kita hubungkan untuk positioning di sini. Ini kita geser terlebih dahulu. Ini untuk positioning kita hubungkan dengan navy bias lainnya. Nah, ini kita klik kanan dan konfigurasi. Di sini untuk maksimum numbernya kita ganti menjadi 100. Kemudian klik apply dan OK. Setelah itu kita lakukan execute. Nah, kita juga hubungkan positioning ini dengan navy bias predictor. Nah, ini kita hubungkan untuk navy bias laner dengan navy bias predictor. Kemudian kita klik kanan pada navy bias predictor. Kita lakukan execute. Kemudian di sini kita bisa lihat datanya. Ini sudah ada untuk tabel prediction. Kemudian di sini kita akan menambahkan node scorer yang tujuannya adalah melihat akurasi dari pengujian data. Nah, di sini kita search saja pada node. Kemudian kita drag. Kemudian kita hubungkan terlebih dahulu dengan navy bias predictor. Setelah itu kita klik kanan dan konfigurasi. Di sini kita klik apply dan OK. Kemudian kita execute. Ini berubah menjadi warna hijau. Kemudian kita akan menambahkan node untuk PMML Twitter. Kemudian ini kita drag. Nah, setelah itu kita hubungkan dengan navy bias laner. Kemudian kita klik kanan pada PMML Twitter. Untuk Twitter tuh ini kita cari di relative to. Ini kita browser. Ini kita klik pada bagian ini, new folder. Kemudian kita namakan file name-nya, kita beri nama PMML dataset transaksi. Kemudian kita klik save. Kemudian klik apply dan OK.
Nah, ini kita klik kanan dan execute. Ini sudah berubah menjadi warna hijau. Nah, langkah selanjutnya kita akan menambahkan pada node yaitu PMML reader. Ini kita drag aja, kemudian kita tambahkan untuk Excel reader. Ini kita drag, klik kanan pada Excel reader, kemudian konfigurasi. Di sini kita browser untuk file yang tadi kita awal download, yaitu prediksi rentang transaksi. Ini kita klik open. Ini sudah sesuai, kemudian kita klik apply dan oke. Kemudian di sini lakukan execute. Nah, ini kita bisa lihat datanya, ini sudah sesuai. Selanjutnya kita akan normalisasi datanya dengan cara menambahkan normalizer. Ini kita search saja, kemudian kita drag, kemudian di sini kita hubungkan Excel reader dengan normalizer, kemudian klik kanan dan konfigurasi. Lakukan execute. Di sini sudah berubah menjadi warna hijau. Langkah selanjutnya kita akan menambahkan nav base lagi untuk prediktor. Ini kita drag saja, kemudian kita hubungkan untuk normalizer dengan nav base prediktor. Setelah itu kita hubungkan PMML reader dengan nav base prediktor. Kemudian klik kanan pada PMML reader. Di sini untuk read from-nya kita ganti menjadi relative to. Ini kita browser dan kita masukkan untuk PMML dataset transaksi PMML tadi. Kita klik open, kemudian klik apply dan oke. Nah, di sini kita lakukan execute. Kemudian di sini kita search lagi untuk menambahkan node demolizer untuk mengembalikan datanya ke skala semula. Hubungkan normalizer dengan denormalizer dan VBS prediktor dengan denormalizer. Kemudian kita lakukan execute. Nah, di sini untuk totalnya sudah berubah. Kemudian di sini kita akan menambahkan untuk group by. Kita search pada node. Nah, ini kita drag saja. Dan kita hubungkan denormalizer dengan group by. Kemudian kita klik kanan pada group by dan kita lakukan konfigurasi. Nah, ini untuk customer kita pindahkan ke bagian group. Kemudian untuk manual aggregation, di sini kita pilih total, kita add. Nah, untuk aggregation di sini kita pilih sum. Nah, setelah semuanya udah, kita klik apply dan oke.
Nah, ini kita execute. Kemudian kita tambahkan lagi untuk node bar chart. Ini kita drag. Kemudian kita hubungkan group by dengan bar chart. Kemudian klik kanan pada bar chart dan konfigurasi. Nah, di sini untuk kategorinya itu customer. Untuk aggregation-nya di sini kita ganti menjadi sum. Untuk titelnya ini kita bisa ganti yaitu data rentang transaksi. Nah, untuk orientation ini kita bisa pilih vertical atau horizontal. Kemudian kita execute. Nah, di sini bisa terlihat untuk view bar chart-nya. Ini ada data rentang transaksi. Kemudian untuk yang terakhir untuk export filenya, yaitu dengan klik pada bagian data mention learning ke name, kemudian ke file, export, kemudian lakukan uncheck list, klik finish, klik yes. Mungkin cukup sekian video dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan, terima kasih.